Selanjutnya yaitu pidato Mendikbudristek yang akan disampaikan oleh Ketua Program Magister Pendidikan Islam Bapak Haji Dr. Makmur Supri MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini tepatnya 2 Mei 2021 kita masih dalam kondisi sehat walafiat serta diberikan rahmat oleh Allah sehingga dapat melaksanakan pertemuan khusus yang walaupun pertemuan ini tidak terjadwal jauh sebelumnya. Namun karena kepedulian kita terhadap pendidikan, maka wajar dan pantaslah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama ikut serta dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, khusus Ibu Sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Kemudian begitu juga kepada kita semua pengelola dan seluruh mahasiswa, izin kami membacakan pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kedua kalinya kita memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional di tengah suasana pandemi COVID-19. Masa-masa ini tidaklah mudah bagi para pendidik, pelajar, orang tua, serta kita semua yang menjalani aktivitas di tengah wabah yang masih melanda dunia. Pada hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, sekaligus hari penting bagi pendidikan nasional ini, marilah kita kesampingkan sejenak segala kesulitan. Hari ini kita bangkitkan semangat untuk menyongsong lembaran baru pendidikan Indonesia. Ibu bapak serta adik-adikku pelajar Indonesia, terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Pendidikan di negara kesatuan Republik Indonesia haruslah menuju arah lahirnya kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup. Esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia tersebut haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali agar lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia serta terwujudnya kemerdekaan belajar yang sejati. Hari ini adalah sebuah momen yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali apa saja yang sudah dikerjakan dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi. Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa dan juga keberanian menciptakan sejarah baru yang gemilang. Saudara-saudari yang saya muliakan, saya ingin anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila, pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya, dan pelajar yang mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Karenanya, kementerian ini secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar. 4 upaya perbaikan terus kami kerjakan bersama berbagai elemen masyarakat. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi.
Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogik, dan asesmen. Sejak saya menjabat sampai dengan saat ini, termasuk pada masa pandemi, 10 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan dan akan masih banyak lagi terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala sesuatu yang selama ini membuat bangsa ini hanya berjalan di tempat dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan. Dari lubuk hati yang terdalam, saya dan keluarga besar kementerian mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terobosan-terobosan Merdeka Belajar betul-betul dapat menyasar seluruh masyarakat, mulai pendidik dan pelajar, dari PAUD sampai pendidikan tinggi, orang tua, para wali rakyat, para wakil rakyat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga dunia usaha dan dunia industri, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ibu, bapak, dan adik-adik pelajar yang saya banggakan, krisis pandemi ini adalah ladang optimisme yang menunggu untuk kita panen. Krisis adalah kesempatan kita untuk menuai kemajuan. Saat ini ada sebagian yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada juga yang tengah bersiap. Saya sangat bersemangat melihat masyarakat sadar bahwa kita harus terus bergerak maju dan melakukan berbagai lompatan kemajuan tanpa keraguan, tentunya dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Kita perlu memahami bahwa pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Di depan masih membentang sederet tantangan yang akan dan harus kita lalui bersama. Mari kita lalui segala tantangan dengan inovasi dan solusi. Mari kita ciptakan sejarah yang gemilang dan tak terbantahkan oleh dunia. Ketahuilah, tidak ada tantangan yang tidak dihadapi bangsa yang besar ini. Jika kita bergotong royong, bahwa dengan bergotong royong, upaya kita untuk mewujudkan Merdeka Belajar akan semakin cepat terlaksana. Silih asah, silih asuh, dan silih asih. Saling memintarkan, saling menyayangi, dan saling memelihara demi satu tujuan, sumber daya manusia unggul, Indonesia maju. Akhir kata, di hari yang mulia ini dan di bulan yang penuh kemenangan ini, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bangkit dan pulih. Mari serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, ditandatangani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikian tadi pidato resmi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami berharap dengan momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 ini, kita jadikan prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam menjadi prodi yang mampu menyongsong sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan profil lulusan Magister Manajemen Pendidikan Islam menurut Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa profil lulusan program studi manajemen pendidikan itu, yang pertama, manajer. Magister pendidikan yang mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Yang kedua, lulusan Magister Manajemen Pendidikan Islam sebagai peneliti. Magister pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang manajemen pendidikan Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
Kemudian yang ketiga, sebagai konsultan. Sebagai konsultan, magister pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika manajemen pendidikan Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. Sebagai calon manajer, peneliti, dan konsultan manajemen pendidikan Islam, sudah sepantasnya lah kita dukung program Kemendikbud tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang dibalut dengan Wahdatul Ulum sebagai paradigma UIN Sumatera Utara, Medan. Tentu gagasan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini bisa seiring sejalan dengan paradigma Wahdatul Ulum UIN Sumatera Utara. Karena kita ketahui bahwa sejak awal tidak ada dikotomi ilmu agama dengan ilmu umum, yang ada adalah kesatuan atau integrasi ilmu. Kedua, hal ini menjadi energi besar untuk bagaimana Sivitas Akademika UIN Sumatera Utara punya paradigma kesatuan ilmu, pengabdian, dan moderasi beragama tidak hanya ditekankan kepada para mahasiswa, tetapi birokrat dan dosen juga sebagai muasal ilmu bagi para mahasiswa memiliki integritas dan kapabilitas. Perlu saya tambahi, kita simak apa yang dikatakan Rektor UINSU Bapak Profesor Dr. Sahrin Harahap tentang Wahdatul Ulum. Dia menyatakan Sivitas UIN Sumatera Utara sebagai kekuatan untuk menguatkan moderasi beragama. UIN Sumatera Utara kini menjadi pusat integrasi ilmu dengan paradigma Wahdatul Ulum, memberdayakan masyarakat dan moderasi beragama. Yang kedua, melalui konsep ini diharapkan para alumni UIN Sumatera Utara memiliki integritas yang tinggi, menghubungkan ilmu agama dengan ilmu umum, menghubungkan ilmu dengan penerapannya bagi kemajuan bangsa dan peradaban dunia. Yang ketiga, Wahdatul Ulum adalah paradigma yang digunakan UIN Sumatera Utara dalam penerapan integrasi ilmu. Paradigma ini akan diterapkan pada seluruh pengembangan ilmu, baik pengajaran, penelitian, dan pengabdian yang dilakukan di UIN Sumatera Utara. Wallahu a'lam. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengelola manajemen pendidikan Islam S2, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan, serta calon mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam yang sengaja saya undang dari awal hingga nanti selesai sarasehan yang kita lakukan hari ini. Saya berharap sarasehan ini dipandu oleh Ibu Sekretaris Prodi Magister Manajemen Pendidikan, Ibu Dr. Hajjah Neliwati MPD bersama Saudara Mansur Keling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.